Mami ini pernah ya, pada saat berkunjung ke istana beliau, ke Bunda, itu Bunda Ratu lagi marah-marah, dan aku sempat melihat ada sosok paranormal hitam yang cukup kondang, tapi aku nggak perlu sebut namanya. Bisa diibaratkan tuh bahwa pelabuhan Ratu itu yang di Sukabumi itu tuh sebenarnya gerbang depannya. Nah, kalau kedaton utamanya atau hall utamanya itu adanya di Parangkusumo, Bantul, di Jogja. Gitu. Tapi kalau kita geser sedikit lagi ke Bali, ya itu adalah gerbang belakangnya. Kalau kita berkata itu selatan, bahwa ya bisa juga sebenarnya mungkin sampai Laut Cina Selatan sekalipun teritori Bunda. Dan inilah Ratu Pantai Selatan, orang Jawa menyebut dengan sangat hormat sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Sosoknya abadi dalam cerita tutur yang terus dikisahkan sejak era para leluhur. Hingga kini, legenda penguasa Laut Selatan itu tidak pernah benar-benar kelar menjadi mitos yang bahkan diyakini secara sadar, terutama oleh para spiritualis. Seluruh pesisir selatan Pulau Jawa bagai berada dalam kendali mitologi Ratu Kidul. Mulai dari Jawa paling barat hingga ujung timur meyakini keberadaan Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa lautan. Jadilah sejumlah upacara tradisi, ritual, sesaji, atau persembahan-persembahan tertentu dilakukan untuk menjaga terjalinnya hubungan mistik dengan Ratu Pantai Selatan. Tapi seperti umumnya legenda, sosok Ratu Kidul tidak hadir dalam versi tunggal, melainkan diceritakan berdasar nalar dan keyakinan masing-masing. Sampai hari ini, setidaknya ada 3 versi besar tentang asal-muasal Kanjeng Ratu Kidul. Versi yang paling kuat adalah istri spiritual Raja-Raja Mataram Islam sejak Panembahan Senopati hingga saat ini. Sementara itu, versi lain, Ratu Kidul adalah putri dari negeri Sunda yang terusir, kemudian minggir hingga berakhir di tubir jurang di pesisir selatan. Satu lagi versi Ratu Kidul yang terasa agak kejauhan yang menerangkan bahwa sang ratu adalah putri dari negeri jauh di masa Ratu Bilqis. Kelahirannya yang tanpa badan wadak membuatnya dibuang di tanah Jawa, kemudian menjadi penguasa para jin dengan istana di Laut Selatan. Tapi begitulah, meski memiliki banyak versi, Kanjeng Ratu Kidul masih tetap sosok mistik yang popularitasnya tak tertandingi. Pesona sang ratu bagai menyihir semua orang, tidak hanya para spiritualis, tapi orang awam yang tak berani sembarangan jika sedang berada di bibir pantai selatan. Maka berikut ini penjelasan beberapa penghayat spiritual tentang sosok Kanjeng Ratu Kidul yang menguasai jagat lelembut, bahkan diyakini abadi hingga nanti. Pada umumnya, kaum penghayat spiritual percaya bahwa Ratu Kidul tidak seperti yang digambarkan selama ini, yang cenderung jahat, peminta tumbal, serta hantu yang menakutkan. Sebaliknya, Ratu Kidul adalah sosok mulia, baik hati, serta pemurah, hingga sering dipanggil sebagai Bunda Ratu Kidul. Selamanya, Ratu Kidul adalah sosok gaib yang berada di alam ada dan tiada. Makhluk mistik yang hanya bisa dijangkau secara spiritual, serta ketebalan mata batin. Jadi, biarkan ia hidup di tengah keyakinan yang mempercayai, meski terasa ganjil, penuh kabut misteri. Kalau kita mengacu kepada sebuah daerah tertentu, kita ibaratkan misalnya ke Babat, Jawa Barat lah ya, atau Tanah Sunda itu. Jadi ada konon ceritanya itu bahwa bisa diibaratkan itu dulu itu ada sebuah putri
gitu, dari terah Pajajaran yang bernama Putri Lara Kadita. Memang dengan segala kecantikannya, kejelitaannya, jadi banyaklah pihak-pihak yang mungkin agak sedikit menaruh rasa sirik ya kepada beliau tersebut. Jadi diteluhlah atau disantetlah Putri Lara Kadita itu, dan hingga akhirnya mukanya atau seluruh badannya pun juga seperti ya mungkin bisa dibilang kurang lebih kayak ada luka-luka lah gitu, entah penyakit kulit kan sebenarnya. Nah akhirnya beliau tersebut pergi mengarah ke selatan ke sebuah daerah yang konon ceritanya daerah pelabuhan gitu, dan mungkin beliau berbasuh diri di sebuah tempat yang bernama Karanghawu gitu. Jadi ada 7 karang yang berbentuk seperti tungku. Beliau berbasuh diri dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Akhirnya sampai pada akhirnya beliau tiada, beliau tetap menetap di tempat tersebut hingga sampai akhirnya tempat tersebut disebut dengan nama Pelabuhan Ratu. Itu kalau babat dari tanah Sunda lah atau dari Jawa Baratan gitu. Tapi kalau kita bergeser lagi ke arah Jawa, mungkin Jawa Tengah, itu babatnya atau ceritanya beda lagi gitu. Mungkin ada juga yang mengibaratkan bahwa dulu konon ceritanya ada seseorang yang bernama Raden Jaka Susuruh ya, mungkin lagi dalam sebuah hutan diminta tolongkan oleh sebuah lah bisa kita bilang sebuah roh suci ya atau roh suci lah ya, mungkin yang mewujud menjadi kita sebut dengan Ajar Camara Tunggal gitu. Akhirnya diminta untuk pergi mencari sebuah pohon, yaitu pohon yang berbuah-buah maja ya, akhirnya nanti konon ceritanya akan menjadi cikal bakalnya Majapahit. Lalu pergi lagi, kita geser lagi ke babat Bali gitu, tapi hampir tidak ada perbedaan lah kalau di babat Bali itu kan. Jadi ada sebuah keterikatan atau kesamaan lah, bahwa kalau kita ambil dari terah Cina ataupun Tibet sekalipun, jadi memang di dalam agama Buddha itu ataupun di keleluhuran Cina dan Tibet itu ada yang namanya kita sebut dengan Dewi Tara gitu. Jadi ada sebuah kesamaan karakter, energi ataupun perlambang filosofi dari Dewi Tara dan juga Bunda. Karena Dewi Tara itu ya kita bisa ibaratkan seorang sosok ibu juga gitu, yang memang menebar kewelas-asihan, ketenangan hidup. Dan juga kalau kita geser ke Mongol sedikit itu dibilang Jetsun Dolma gitu. Itu ada sebenarnya, dan perlambangnya filosofinya benar sama. Tapi untuk kebenaran mutlaknya ya itu kembali lagi kita nggak ada yang tahu lah. Sama Dewi Tara itu memakai hiasan ataupun baju hijau gitu, membawa mungkin ada sebuah pertandanya itu bunga teratai. Nah kalau kita geser ke Nusantara dikit seperti bunga Wijaya Kusuma. Berbeda-beda. Kalau kita pergi ke arah kalau kita geser sedikit lagi mungkin ke tanah Jawa Tengah lagi, ada juga yang kita memanggilnya dengan nama Kanjeng Ratu Kenconosari. Untuk sampai kebenaran mutlaknya satu orang atau satu sosok, kita tidak ada yang bisa untuk menghakiminya ya atau menilainya ya gitu. Tapi yang kita tahu bahwa atau kita yakinin bahwa ya beliau adalah sebuah perlambang dari kewelas-asihan dan juga ketenangan hidup. Wajar apabila di setiap daerah tersebut mempunyai penamaan tersendiri, penyebutan tersendiri, tapi nilai plusnya atau moralnya itu tuh bahwa ketika kita sudah mengenal lebih dalam sosok Bunda, berarti harus ada sebuah ketenangan dan juga kewelas-asihan dalam diri kita. Menurut saya mungkin moral story-nya itu deh. Izin untuk mengutip sedikit filsafat ataupun filosofi Jawa ya, bahwa kita menyebut Ibu Bumi Bopo Angkoso gitu. Kalau kita memang sudah tahu bahwa keberadaan kita itu di tengah-tengahnya dan mempunyai peran menjadi seorang pemangku bumi dan pemangku angkoso, ya jadi kalau bukan kita yang turut serta untuk menjaga bumi kita, mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Sebenarnya itulah gitu. Kalau disosokkan menjadi seorang ibu, yaitu menurut pribadi saya agar lebih ada keterikatan emosional aja lah antara ibu dan anak. Kalau saya pribadi mungkin menyatakan ada.
Bisa diibaratkan tuh bahwa Pelabuhan Ratu itu yang di Sukabumi itu tuh sebenarnya gerbang depannya, gerbang depan Kerajaan Bunda. Nah, kalau kedaton utamanya atau hall utamanya itu adanya di Parangkusumo, Bantul, di Jogja. Gitu. Tapi kalau kita geser sedikit lagi ke Bali, ya itu adalah gerbang belakangnya. Hanya saja ada sebuah, mungkin bisa dibilang riset saya lah. Kalau kita berkata itu selatan, bahwa ya bisa juga sebenarnya mungkin sampai Laut Cina Selatan sekalipun teritori Bunda. Kalau asal-usul Ibunda Ratu sebenarnya versinya banyak ya, banyak banget. Dari Jawa Barat, dari pesisir Jawa, maupun dari daerah-daerah lain mungkin ada yang mengatakan sosok Bunda Ratu dengan versi cerita yang lain gitu ya. Cuma kalau menurut pandangan Mimi sendiri sih sebenarnya Ibunda Ratu itu adalah salah satu anak dari Raja Jawa Barat ya, Pajajaran, yaitu Eyang Prabu Siliwangi, yang konon karena mempunyai satu penyakit yang akhirnya dia diungsikan seperti itu. Itu menurut cerita ya gitu. Jadi kalau kita filosofi dari mana asal usul itunya sebenarnya sih Mami sendiri masih juga yang belum tahu pasti yang mana. Tergantung kita meyakininya seperti apa. Seperti itu. Kalau menurut misalkan kepercayaan Mami, versi Bunda Ratu adalah seperti ini, itu kan menurut aku. Beda lagi mungkin menurut si emasnya sendiri atau menurut orang lain. Makanya di sini berkali-kali Mami tekankan gitu ya, ketika ditanya atau apa, selalu aku menekankan adalah kembali lagi kepada kepercayaan kita atau keyakinan kita. Selama aku mempelajari seperti ini ya, maksudnya ke kebatinan seperti ini, aku mengenal sosok beliau, yang Mami rasakan di saat beliau marah ya marah, tapi sejauh aku sih baik, sangat baik malah. Mami ini pernah ya pada saat berkunjung ke istana beliau, ke Bunda, itu Bunda Ratu lagi marah-marah, dan aku sempat melihat ada sosok paranormal kita yang cukup kondang, tapi aku nggak perlu sebut namanya, itu ada di situ. Ada di situ ya. Aku sempat kaget, karena aku kenal beliau gitu kan. Terus tapi Bunda Ratu langsung jadi posisinya gini, aku di atas, ini Bunda di bawah, di satu kayak aula mungkin gitu ya. Aku ngeliat begini, Bunda melihat ke atas aku cukup dengan tatapan matanya, berarti aku nggak boleh mengikuti. Terus aku keluar, tapi aku sempat ngelihat sosok paranormal itu. Situ lagi, ya mungkin lagi dimarahin apa, aku nggak tahu. Misalkan orang bilang gini, sok tahu ya, misalkan emangnya dia udah lihat Ibunda Ratu. Aku bilang lagi, ketika beliau datang memperkenalkan dirinya ada sosok beliau, ya artinya kan aku mempercayain dong, oh memang dia Ibunda Ratu. Tapi ketika dia datang ke orang lain, misalkan siapa lagi, ya itu sih terserah dia lagi kan. Jadi kembali lagi semuanya tetap ke diri masing-masing.